Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing ya, tapi bukan testimoni sholawat. Ini ada teman kita yang minta pendapat. Jawabannya tuh aku akan panjang, cuman kalau aku ketik ya agak sulit gitu ya. Aku mau ngomong aja di sini. Nanti aku kirim linknya ke mbaknya biar mbaknya nanti langsung nonton gitu ya tayangannya. Dan aku minta teman-teman sama-sama kita doain mbaknya. Ini aku namanya akan samarkan. Aku kasih namanya ini nanti Mbak Fatimah ya teman-teman ya. Jadi Mbak Fatimah di Lampung. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini ya buku pertama aku, harga 55.000. Insya Allah buku ini bisa nambah kalian semangat bersalawat. Isinya tentang kisah keajaiban salawat yang dialami oleh aku dan banyak orang ya. Dan buat teman-teman yang tinggal di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya aja. Nanti kalian klik linknya di deskripsi box. Yang di Shopee juga, yang mau beli di Shopee juga ada, klik linknya di deskripsi box ya teman-teman. Kalau mau kirim testimoni, teman-teman bisa kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Atau kalau misalnya mau seperti mbaknya juga mau minta pendapat ya, boleh juga tuh. Nanti kalau misalnya pas kebaca sama aku tayangin dan minta pendapat juga ke teman-teman nih ha. Oke, langsung aja aku akan bacain ya. BTW seperti biasa ini jilbabnya cantik ya. Kalau mau beli klik linknya di deskripsi box. Mbak Mel kebanyakan iklan ya, bener-bener nggak apa-apa ya. Oke, lanjut, aku akan bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel, nama saya Fatimah. Asal saya dari Bandar Lampung. Mbak Mel, saya mau cerita dan saya mau minta pendapat Mbak Mel. Saya ibu dari 3 orang anak, Mbak. Suami saya udah 3 tahun tidak kerja. Selama itu saya menutupi kebutuhan anak-anak dengan pinjam riba. Sekarang saya terlilit hutang sampai 100 juta, Mbak Mel. Singkat cerita, di minggu kemarin saya dan suami cekcok. Suami saya menjatuhi talak dan berkata cerai ke saya. Saya bingung, Mbak Mel, saya harus gimana? Di satu sisi di dalam rumah tangga saya ada ataupun tidak adanya sosok suami itu tidak mempengaruhi keadaan saya. Dia selalu bangun siang, dia bangun anak-anak saya yang SMA dan SD udah berangkat sekolah tanpa dia tahu jajan sekolah anak-anak bagaimana. Mbak Mel, terus terang saat ini saya dan suami sudah pisah rumah karena kejadian itu. Saya harus bagaimana, Mbak Mel? Saya selalu nonton YouTube testimoni Mbak Mel dan saya pun berpikir ingin meminta pendapat ke Mbak Mel. Harus bagaimana, Mbak Mel? Tolong kasih pendapatnya. Saya bingung mau cerita ke siapa, Mbak Mel, sedangkan saya dan suami ini satu kampung. Kemarin saat saya bertemu saudaranya, mereka yang biasanya menyapa, ini mereka tidak menyapa. Bahkan saya coba menyapa duluan ke mereka, tapi respon mereka hanya sekedar saja. Mbak Mel, anak ketiga saya baru berumur 8 bulan. Saya melahirkan di bulan November 2022 lalu. Saat saya baru melahirkan 2 bulan, suami saya sempat berkata bahwa anak ini bukan anaknya. Mendengar kata-kata itu seperti tersambar petir, Mbak Mel, karena saya tidak pernah punya hubungan dengan pria manapun. Bahkan saya mau jika saya harus menjalani sumpah di depan semua keluarganya. Sakit hati saya, Mbak Mel, mendengar itu semua. Kalau saja saat itu saya punya uang, saya akan diajak dia untuk tes DNA. Selama hamil dia tidak pernah membiayai, Mbak Mel. Bahkan untuk periksa kehamilan saja dia sama sekali tidak bisa mengusahakannya. Saat di usia kandungan 9 bulan dia bertanya saja tidak, Mbak Mel. Apakah sudah ada popok untuk bayi? Apakah sudah ada baju untuk bayi? Jangankan untuk uang, bertanya aja tidak. Tapi saya selalu sabar, semoga dia segera dapat pekerjaan, semoga dia bisa berubah. Tapi ternyata rumah tangga saya sudah berantakan duluan. Tolong Mbak Mel kasih pendapat harus bagaimana. Aku tahu kok mbaknya sebenarnya punya jawabannya, ya kan? Tapi mbak seperti kepengen didukung gitu, minta dukungannya. Begitulah kita ya teman-teman. Kita tahu solusi untuk masalah hidup kita, tapi kita perlu orang lain untuk memotivasi, untuk memberikan dukungan. Teman-teman sama-sama doain ya Mbak Fatimah, doain untuk kebaikan keluarganya. Mbak Fatimah udah paling gampang larinya ke Allah.
Mulailah benerin salat, perbanyak baca salawat. Salawat apa? Terserah. Kalau aku boleh kasih saran, munjiat aja. Catat. Kalau ngikutin Instagram aku pasti tahu. Pagi, misalnya kamu sholat tahajud, bangun tahajud, Masya Allah ya, kalau tahajud bagus banget. Kamu baca istighfar 100 kali, tasbih 100 kali, baca sholawat. Tapi kalau kamu nggak kebangun, ya bacanya pas subuh. Kalau kamu lagi haid, ya kamu bacanya ya pas pagi-pagi, pas kamu melek ya udah siap, udah sikat gigi, udah bersih, udah mandi gitu ya. Baca astagfirullah, 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 astagfirullah itu 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kemudian baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali. Itu sekali duduk. Ya. Lalu kamu baca seharian sambil aktivitas, kamu cicil, sambil tiap habis sholat juga kamu cicil. Pokoknya seharian minimal 500 munjiat. Nanti tambahin juga kalau bisa. Tadi kan salawat Jibril baru 100. Kalau bisa salawat Jibrilnya minimal 500. Jadi sehari kamu baca 1000 salawat. Oh, satu lagi. Sebelum baca salawat yang lain, baca salawat Ibrahimiyahnya 10 kali ya. Teman-teman semuanya minimal baca 10 kali Ibrahimiyah. Jangan ditinggalin karena itu salawat yang paling afdol. Tapi kalau mbaknya mau, mbak aku yang afdol aja deh, nggak mau munjiat, ya udah kamu baca salawat Ibrahimiyah setiap hari. Syukur bersyukur bisa 1000 tiap hari ya. Insya Allah perlahan tapi pasti pertolongan itu akan datang. Akan ada jalan yang terbuka. Bagaimana nih masa depan rumah tangga? Bagaimana nih masa depan rezeki? Maksudnya bukan masa depan rezeki. Bagaimana nih caranya dapat rezeki? Bagaimana nih bisa ngebayar utang? Mungkin sikap suami seperti itu karena udah banyak pikiran, udah pusing, gak kerja. Ya, bingung mesti gimana. Tuh kan? Akhirnya pikirannya jadi kacau, pikirannya jadi suuzon sama istri sendiri, kan gitu ya. Doain yang terbaik aja buat suami. Jangan pernah benci dan jangan pernah mengajarkan keburukan buat ke anak-anak, buat gimana ya? Jangan mengajarkan keburukan, jangan ngejelekin suami ke anak-anak gitu loh. Jangan sampai anak-anak jadi benci sama bapaknya gitu ya. Kita doain terus, Mbak, doain terus suaminya. Nanti Allah yang akan menunjukkan jalan. Apakah lanjut di rumah tangga atau tidak. Tapi kalau kita mau ngomong pakai ego ya, ngapain kita sedih kehilangan dia? Orang bertahun-tahun aja nggak memberi nafkah, nggak peduli anaknya bagaimana jajannya segala macam, istri semua sendiri. Ya kalau kita mau ngomong pakai ego ya teman-teman ya, gedek banget ya sama suami seperti itu ya. Dan banyak bilang ada tidak adanya dia si suami ini nggak berpengaruh dalam kehidupan, karena memang dia itu cuma di rumah itu cuma sebagai cuma jadi patung doang gitu, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Toksik namanya itu ya kan teman-teman. Cuman ya balik lagi, kalau orang yang sholawatan mah kalau bisa ya udah jangan jadi dendam gitu ya. Doain aja yang terbaik, minta yang terbaik sama Allah aja mbak. Mulailah deketin diri sama Allah. Bersyukur suami kayak begitu, nggak ngakuin anak juga. Suami kayak begitu, udah nggak bisa ngasih nafkah, nggak ngakuin anak, pergi lagi dari rumah. Udah gitu nyebar gosip lagi ke keluarganya sampai mbaknya dibenci sama keluarganya. Udah nggak apa-apa, ini mah nikmat. Beneran, sedih kan? Hancur kan? Wah, kesempatan buat doa. Doa orang-orang yang lagi sedih, orang-orang yang lagi terzolimi seperti ini nih, doanya makbul. Jangan pernah mengeluh. Kita boleh mengadu tapi jangan mengeluh mbak. Ya Allah, aku bingung bayar utangku gimana ya Allah. Ya Allah, aku sedih suamiku pergi nggak percaya sama aku. Ya Allah, aku sedih suamiku sifatnya berubah. Tolongin ya Allah, berikan jalan ya Allah. Aku punya Engkau, berikan jalan. Aku punya pekerjaan kah, atau aku punya penghasilan ya Allah, yang tanpa harus meninggalkan anak-anakku ya Allah. Berikan jalan, Allah pasti kasih jalan. Mulailah buka Quran mbak. Segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah ya. Terima hal ini sebagai ujianmu. Semua orang tuh diuji, nggak ada yang nggak diuji.
Ada yang diuji ekonominya, suaminya, anaknya, mertuanya, orang tuanya. Dan kalau Mbak ini komplit nih, suaminya dan ekonomi, nggak apa-apa. Suaminya, ekonomi, dan keluarga suaminya, tuh 3 tuh. Nggak apa-apa Mbak, nanti hadiahnya besar. Kalau ujiannya suaminya doang, hadiahnya 1, ibaratnya gitu ilustrasinya. Tapi kan ini ujiannya suami, ekonomi, keluarga suami, 3 ntar hadiahnya gede-gede dari Allah. Ya, asal 1, jangan sampai nggak lolos ujian. Gimana caranya biar lolos ujian? Jangan mengeluh. Ketika kamu sedih, merasa semuanya berat banget, ketika mau ngeluh, jangan mengeluh. Karena ketika kita mengeluh, kita akan semakin jauh dari Allah. Jangan mengaduh, boleh, mengeluh jangan. Apalagi sampai membandingkan hidup kita dengan hidup orang. Terus lagi kita mengungkit amalan, ya Allah, aku capek, ya Allah, aku sedih, aku diginiin, ya Allah. Itu mengaduh ya. Ya Allah, atau kalau aku biasanya pakai maaf, ya Allah maafin aku capek gitu loh ya. Aku capek ya Allah, diginiin terus sama keluarga suamiku begini terus ya Allah, aku sedih ya Allah, tolongin ya Allah. Udah benar tuh, cuma mengadu. Kalau Mbaknya sampai aku udah sholawat ya Allah, aku udah sholat, kenapa malah begini terus hidupku ya Allah, kenapa orang-orang hidupnya enak? Nah itu jauh dari pertolongan. Jangan ya Mbak ya. Semuanya itu, ingat semuanya teman-teman yang pada punya masalah, segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Maka terimalah dulu, terimalah yang terjadi pada kita hari ini ya, sebagai bentuk cintanya Allah sama kita. Allah cinta sama kita, ngasih kita masalah sih, ngasih kita kesulitan, ya Allah tahu yang terbaik buat kita. Karena kalau kita mau hidup, kita jadi manusia mau hidup nih ya diuji teman-teman ya. Sampai kapan ujian itu? Sampai kita sudah tidak ada di dunia ini. Nanti di akhirat bukan ujian lagi namanya. Di akhirat itu kita lagi bagi rapot, memetik hasil dari apa yang kita kerjakan sekarang nih. Lolos nggak sama ujian-ujian hidup kita gitu loh. Ya, jadi semangat terus buat Mbaknya. Nggak apa-apa suami lagi pergi keluar, Mbaknya istiqomahin sholawat, benerin sholat ya. Sebentar kok, paling lama 3 bulan ada angin segar, paling lama ya. Apalagi kamu bisa baca 1 kali duduk, baca sholawat munjiat, dahsyat pokoknya hasilnya ya. Mudah-mudahan anak-anak juga jadi anak-anak yang soleh soleha, anak yang berbakti sama orang tua. Nggak apa-apa digituin suami, nggak apa-apa dijauhin suami dan keluarga suami, nggak apa-apa. Kamu punya Allah, yang penting Allah nggak ngejauhin kamu ya. Teman-teman boleh kasih pendapatnya juga ya di komentar, atau doain juga Mbak Fatimah ya, semoga masalahnya cepat selesai. Jangan takut Mbak, kamu punya Allah. Kalau kita bisa menerima takdir Allah hari ini yang untuk kita terima ya, kita terus deketin Allah, hadiahnya besar, hadiahnya luar biasa, dunia dan akhirat insya Allah. Tapi kalau kita taunya cuma mengeluh, membandingin hidup sama orang, ngungkit amalan, yang kita dapat cuman apa? Stres, capek, kesel, marah, nggak berubah-berubah hidup kita. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Fatimah diberikan jalan keluar terbaik sama Allah, bisa segera lulus dari ujian ini. Dan teman-teman yang nonton, semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah sama Allah, masalah-masalah kalian selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.